Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sehingga 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sehingga 27. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, menyanyikan lagu ini sebagai persiapan pada firman Tuhan. Kala hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas pujian kami berkata. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaatmu sekarang. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Oleh pengenalan akan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh sekali lagi datang bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Pada pagi hari ini kita akan meneruskan siri khotbah kita, yaitu mari sebarkan kasih, dengan topiknya adalah penipuan duniawi dan juga rohani. Bahagian yang kedua yang diambil daripada teks 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-27. Pernahkah kita mendengar berita palsu? Dan apakah yang kita paham tentang berita palsu ini? Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam kita hidup dalam abad yang ke-21 ini, ya, gadget-gadget, peranti-peranti seperti telepon pintar, tablet, laptop, komputer, itu merupakan sudah menjadi bahagian di dalam hidup kita, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Semasa PKP ini sendiri pun kita melihat, khususnya para pelajar, mereka sudah menggunakan peranti-peranti ini untuk belajar dari rumah, ya. Dan bagi kita yang bekerja juga, kita juga menggunakan peranti-peranti demikian untuk bekerja dari rumah. Saudara ini dikasihi dalam Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa ini menjadi satu bahagian rutinitas di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pembelajaran, atau apa saja yang kita lakukan. Kita menggunakan peranti-peranti sedemikian. Kita menggunakan teknologi demikian. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dan kita melihat, ketika kita berbicara ini, peranti-peranti ini atau gadget ini merupakan bagian daripada hidup kita. Kita melihat bahwa pesan-pesan juga atau notifikasi-notifikasi, pemberitahuan-pemberitahuan, message, ya, yang tampil di layar-layar peranti-peranti kita, itu juga memberikan menandakan bahwa kita menjadi bahagian daripada teknologi ini. Apalagi sekarang kita melihat, ya, banyak perkara-perkara yang diviralkan, ya, di media-media sosial, ya. Terutamanya pada masa tersebut, saudara, pada masa ini, ya, dengan penuh hormat, ya. Kadang-kadang saya melihat di Facebook, ya, jalan-jalan di kawasan Tao ini banyak yang ditutup, ya. SJR atau sekatan jalan raya, ya, dipertingkatkan, ya. Bahkan lalu lintas pun semakin macet, ya, atau jam. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Ya, ketika saya melihat apa yang diviralkan ini, saudara, saya pun rasa risau juga. Mengapa? Karena dengan izin Tuhan, ya, saya ingin menjemput istri dan anak saya balik dari KK. Saya akan pergi ke airport untuk menjemput mereka. Dan melihat keadaan seperti ini, saya bertanya kepada beberapa orang, betulkah keadaan seperti ini? Betul ini pastor, ya. Betul ini padri, ya. Saya juga bertanya kepada salah seorang jemaat kita yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa, ya. Saya berkatakan, Tuhan, betulkah keadaan seperti ini? Kalau saya pergi ke airport macam mana? Ya. Lalu dia menjawab, kalau kamu pergi ke airport tidak masalah. Tapi apabila pastor pulang dari airport, pastor kena sabarlah untuk menghadapi kemacetan seperti ini. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ada banyak orang memviralkan, ya, perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Dan sayangnya, kadang-kadang perkara yang diviralkan ini ada perkara yang tidak benar. Ini menjadi isu sebenarnya. Berita-berita yang kita viralkan itu tidak benar. Itu sebabnya, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pihak kerajaan dalam menangani isu berita palsu ini, mereka merangka atau membuat satu undang-undang demi menghalang atau mengelakkan, ya, berita palsu ini tersebar luas di depan atau di tengah-tengah masyarakat. Mengapa, saudara? Mengapa kerajaan bertindak demikian? Terus, saudara, kita melihat, kalau mungkin kita membaca, ya, membaca sinar harian, sama ada melalui surat kabar ataupun melalui telepon pintar kita atau apa saja, ya,
TV atau kita mendengar berita-berita yang sedemikian. Nah, saya ingin mengungsikan ada satu kejadian tanggal 2 Jun 21 di mana seorang guru tuition dia menyebarkan satu berita yang mengatakan bahwa ada seorang pegawai polis yang mengambil vaksin dos yang kedua meninggal. Dan ternyata ketika ditelusuri apa yang disampaikan oleh guru tuition ini melalui media massa, ternyata ini tidak benar, ya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Ya, pihak kerajaan mengambil tindakan kepada beliau, ya, di bawah section 4/1 ordinan darurat dalam kurungan kuasa-kuasa perlu, ya, dalam kurungan nomor 2 tahun 2021 karena telah menyebabkan ketakutan dan kebimbangan kepada orang awam dengan menyokong, menawarkan, menerbitkan, mengedarkan atau menyebarkan sebarang berita tidak benar. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena itu kita harus berhati-hati dalam kita mempost sesuatu di media sosial. Beberapa waktu yang lalu, saudara, di dalam grup kami, ya, St. Patrick, ya, bekas pelajar St. Patrick, ya, kadang-kadang dalam grup itu ada banyak perkara-perkara yang rekan-rekan, ya, rekan-rekan sekolah saya post, ya, banyak juga informasi yang baik saya terima daripada apa yang mereka, maklumat-maklumat yang mereka kirimkan di dalam grup-grup itu. Namun kadang-kadang ada masanya saya memberikan sedikit nasihat, ya. Saya bukan marah kepada rekan-rekan saya, tapi saya memberikan sedikit nasihat bahwa apabila kita post sesuatu, kita harus kena berhati-hati, ya. Dan kita melihat di sini, saudara, ini satu perkara yang harus kita ambil langkah yang bijak. Bila kita post sesuatu, kita harus berhati-hati. Mengapa, saudara? Karena seperti mana yang sudah dikatakan bahwa berita palsu ini yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, membuatkan masyarakat itu bimbang. Nah, berita palsu ini, saudara, atau salah satu penipuan yang menunjukkan bahwa berita yang tidak benar ini disampaikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab sehingga orang lain percaya meskipun berita itu tidak sahih. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena itu kita harus berhati-hati dengan segala sesuatu yang kita post di media sosial. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan mengenai penipuan duniawi, yang mana inti daripada firman Tuhan minggu lalu, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana pengaruh dunia yang menggunakan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup untuk membuatkan orang-orang itu percaya lemah imannya, jauh daripada Allah. Ya. Sebagaimana yang sudah diberikan contoh seperti Hawa ditipu oleh ular sehingga berdosa kepada Allah. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-10, Demas yang mulanya seorang pelayan Tuhan di dalam gereja, pada akhirnya meninggalkan pelayanannya dan mengikuti ajaran yang lain atau menjadi pengajar yang lain, pengajar yang sesat. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, tindakan seperti ini, saudara, memusnahkan iman mereka, ya, melemahkan iman mereka. Dan pada pagi hari ini, saudara dan saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan, topik yang bahagian yang kedua, penipuan duniawi dan rohani ini. Dan pada pagi hari ini kita belajar tentang penipuan duniawi, rohani. Di mana penipuan rohani ini, saudara-saudara, ianya memberikan satu apa? Gambaran yang satu cara yang lebih halus, ya, yang lebih halus berbahaya, bahkan yang boleh membuat kita jauh daripada Tuhan, ya, percaya kepada Injil yang lain, Injil yang bukan berdasarkan kepada ajaran atau daripada firman Tuhan yang sesungguhnya, ya, ajaran yang memesongkan iman, saudara. Nah, saudara,
tindakan seperti ini, penipuan rohani seperti ini diajarkan oleh antikristus. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan bahagian ini, saudara-saudara? Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Yang pertama di sini kita melihat tentang penipuan rohani daripada antikristus. Antikristus dalam bahasa Yunaninya, dalam terjemahan aslinya itu disebut sebagai antikristos, yang berarti melawan Allah atau mengambil tempat Kristus. Dalam arti kata lain, motif mereka ini adalah mencoba merebut Kristus di dalam hati setiap orang yang percaya, ya, untuk menyingkirkan Kristus, dan mereka mengambil tempat dalam hati kita sehingga kita terpengaruh dengan ajaran mereka. Ya, mereka menggunakan ajaran-ajaran mereka dengan menganggap bahwa mereka punya pengetahuan yang lebih tinggi, lebih banyak, yang terbaru, ya, punya wahyu-wahyu yang terkini, yang pasti, ya. Sehingga apabila kita mendengarnya, kita boleh saja terpengaruh, terikut dengan ajaran mereka. Kita boleh menyingkirkan Kristus. Kita boleh percaya Injil yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, inilah motif daripada antikristus. Nah, siapakah sebenarnya antikristus, saudara? Di sini Rasul Yohanes, ya, menggambarkan antikristus itu sebagai penyesat, ya, golongan penyesat, golongan yang tidak mengajarkan Injil yang sesungguhnya. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18, dikatakan di sini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. 2 Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Bukan hanya Rasul Yohanes, saudara, yang memberikan gambaran sedemikian, ya. Hal yang hampir serupa atau hampir sama juga digambarkan oleh Rasul Paulus, yang mengatakan bahwa antikristus ini, golongan antikristus ini adalah orang-orang durhaka. Coba kita lihat, saudara, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, dikatakan di sini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perhatikan ini, saudara. Ya, sebentar kita akan menyelami lebih dalam lagi bagaimana kita boleh mengamati, bagaimana kita boleh peka terhadap penipuan rohani ini. Penipuan daripada golongan-golongan antikristus ini. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca Wahyu 13, saudara, itu sangat jelas sekali di situ, di mana Rasul Yohanes memberikan gambaran atau sifat atau pekerjaan daripada antikristus ini. Kita melihat di sini Rasul Yohanes menggambarkan naga antikristus, ya, naga atau merujuk kepada Satan, dan 2 binatang lain yang merujuk kepada antikristus dan juga nabi palsu. Ya, Rasul Yohanes juga menuliskan gambaran binatang itu dengan tanda 666. Ya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perkara seperti ini, simbol-simbol seperti ini mempunyai banyak tafsiran dari berbagai golongan-golongan tertentu. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sepanjang sejarah manusia, banyak orang telah berspekulasi mengenai siapakah antikristus. Ya. Siapakah
antikristus. Banyak orang berspekulasi. Termasuklah ada yang mengaitkannya dengan nama-nama seperti Maharaja Nero, Hitler, Mao Zedong, Paus Katolik, Ayatollah, Osama bin Laden, bahkan Barack Obama atau Donald Trump. Kita pilih sialah, menurut pendapat kita siapa, ya, yang kita boleh agak-agak siapa, ya. Nah, saudara, ini hormati dalam Yesus Kristus. Spekulasi seperti ini, saudara, bukan saja mengaitkan atau berkenan dengan orang tertentu, tapi juga dengan negara, ya, atau agama, pergerakan atau sistem teknologi yang digunakan pakai seperti 5G atau 5G, ya. Sekarang smartphone atau gadget-gadget sekarang yang terbaru sekarang ada 5G, ya. Nah, saudara, bahkan yang paling terkini sekali, ya, adalah mengenai isu vaksinasi COVID-19. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini, saudara. Ya, kita melihat di sini. Ya. Dalam mempersiapkan senarai seperti tadi, saudara, ianya tidak mudah, mengambil masa yang agak lama untuk dipikirkan. Ya. Dan ketika kita mempelajari firman Tuhan, saudara, ada banyak rujukan yang berkaitan dengan antikristus. Kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa antikristus boleh merujuk kepada orang, kuasa besar, atau mana-mana gerakan anti Allah pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ya. Dan kegiatan-kegiatan seperti atau aktiviti seperti ini, saudara, atau gerakan-gerakan seperti ini akan lebih banyak muncul menjelang kedatangan Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meskipun ada logiknya, ya, untuk kita coba mengenal siapakah antikristus itu. Namun, apabila kita membuat satu andaian atau ramalan, saudara, mengenai perkara ini, ya, atau yang lebih parah lagi, apabila kita buat satu kajian, ya, terhadap sesuatu perkara yang berat sebelah, saudara, adalah satu perbuatan yang tidak bermanfaat sama sekali, tidak bertanggung jawab, ya, bahaya. Sebagai satu contoh, saudara, untuk mengatakan bahwa saranan pihak kerajaan, program pihak kerajaan yang memperkenalkan vaksinasi ini, ya, ada yang menganggapnya ini adalah seperti alat daripada antikristus. Pernyataan ini adalah satu pernyataan yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Kenapa, saudara? Karena ini akan menimbulkan rasa takut kepada orang ramai, khususnya kepada orang Kristen, di mana tindakan ini adalah berusaha untuk mencegah orang untuk mengambil vaksinasi. Dalam kita berusaha bersama-sama dengan pihak kerajaan memutuskan rantaian COVID-19. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, daripada kita berusaha untuk mencari tahu siapakah sebenarnya antikristus, apa yang lebih penting adalah mengetahui motif, rancangan, dan penipuan antikristus. Dan bagaimana caranya kita boleh tahu gerakan mereka ini, kita boleh tahu ajaran mereka ini. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang pertama di sini saya ingin mengajak kita adalah kita harus memiliki satu kepekaan atau pengamatan yang sangat dalam terhadap penipuan rohani ini. Sebagaimana
Bagaimana caranya? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Rasul Yohanes menulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perhatikan di sini. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa gerakan antikristus ini sudah ada sekarang. Bukan baru, sudah ada. Karena itu dia mengatakan apa? Ujilah. Ya, uji. Nah, bagaimana kita mau uji, saudara? Saudara, sini dikatakan ujilah roh-roh. Ya, yang bermaksud satu proses untuk membezakan, menguji atau menyelidiki suatu kebenaran daripada ketidakbenaran. Dalam arti kata lain, saudara, Yohanes ingin supaya kita tidak mudah tertipu dengan ajaran-ajaran antikristus. Itu sebabnya kita harus punya pengamatan yang dalam, kepekaan, ya, yang sangat tajam terhadap keadaan demikian. Saudara, di dalam sebuah peperangan, pihak tentara mereka mempunyai strategi yang disebut sebagai teknik penipuan. Apakah ini dimaksudkan tentang teknik penipuan ini? Ya, ini bermaksud tentang mengenai penggunaan fakta yang benar sebagai dalih untuk mengelirukan pihak musuh. Contohnya, mereka mengumumkakan 90% kebenaran dan 10% pembohongan yang halus atau penipuan yang halus. Dan 10% inilah, maklumat 10% yang tidak benar inilah digunakan untuk mengalahkan musuh mereka. Ya. Demikian juga di dalam agama Kristen, kita harus hati-hati. Ya, sebentar saya akan jelaskan. Di dalam agama Kristen juga, saudara, motif penipuan rohani mempunyai berbagai rupa dan bentuk kebenaran atau pengajaran tentang Allah. Tetapi ianya adalah palsu dan jahat. Seperti mana yang saya sudah jelaskan tadi, 90% adalah menyatakan seperti kebenaran, tetapi 10% itu adalah yang tidak benar. Nah, 10% inilah yang harus kita amati, ya, peka dengan ajaran-ajaran seperti ini, saudara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dikatakan di sini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Demikian juga Rasul Paulus turut menjelaskan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyinya, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Di sini Rasul Paulus dan juga Rasul Yohanes memberikan gambaran atau menjelaskan bahwa antikristus adalah golongan guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu.
amalan keagamaan, amalan agama yang mereka ajarkan atau Injil yang mereka sampaikan tidak sama seperti Injil yang diajarkan oleh Yesus, yang ditekankan oleh Yesus. Mereka mengajarkan Injil yang berbeza, sehingga apabila kita sebagai orang-orang percaya tidak peka, tidak punya pengamatan yang tinggi, kita boleh saja tertipu dan iman kita akan lemah dan jatuh. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, jadi kita melihat antikristus ini mereka merupakan adalah orang-orang yang pengajar-pengajar sesat. Mereka menggunakan Alkitabiah, tapi ajaran mereka tidak seperti yang ditekankan oleh Injil yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kembali kita pelajari tentang bagaimana kita mau mengatasi, mengenal pasti tentang penipuan antikristus ini. Bagaimana kita tahu bahwa inilah golongannya. Nah, saudara, saya ingin mengungsikan beberapa perkara di sini. Yang pertama di sini, mereka lebih meninggikan diri mereka daripada Yesus Kristus. Nah, perhatikan ini, saudara. Ya, perhatikan di sini. Mereka lebih meninggikan diri mereka daripada Yesus Kristus. Mereka sering menggunakan nama Allah, istilah Kristen atau agama untuk memberikan rasa yang tidak sensitif kepada sasaran mereka, sebelum mengajarkan ajaran mereka yang tidak sama atau lebih hebat daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bahkan sekiranya mereka adalah pertubuhan keagamaan, mereka akan menyebut diri mereka sebagai gereja. Perhatikan penipuan-penipuan mereka, saudara. Mereka menggunakan agama, mereka menggunakan Alkitab yang sama, supaya para pendengar tidak sensitif, ya, tidak terasa bahwa mereka sedang dimanipulasi dengan ajaran yang tidak benar. Ya. Mereka mungkin mengatakan tentang Allah, tentang Yesus, tapi secara perlahan-lahan mereka mengisi ajaran mereka, ya. Mereka mengetengahkan ajaran mereka tanpa disedari oleh para pendengar. Nah, itu sebabnya, saudara, di sini kita perlukan kepekaan, pengamatan yang tinggi. Yang kedua, mereka telah meninggalkan iman mereka dalam Kristus. Mereka tidak percaya Yesus lagi. Mereka ini seperti golongan yang seperti kita nampak Kristen, tapi mereka bukan orang Kristen. Kita nampak mereka golongannya seperti percaya Yesus, tapi mereka bukan percaya Yesus. Karena apa? Mereka sudah meninggalkan iman mereka dalam Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh masuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu tidak terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di zamannya pada waktu itu juga. Pada zaman Rasul Yohanes ada banyak orang Kristen yang melayani di gereja, menjadi pengajar di gereja, tetapi pada akhirnya meninggalkan Yesus, meninggalkan iman mereka dalam Yesus Kristus, lalu menjadi pengajar sesat, mengajarkan berita-berita lain, Injil-Injil lain yang bukan berdasarkan tentang iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini kasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga di sini, saudara, adalah golongan antikristus ini. Mereka menyasarkan orang yang percaya kepada Kristus untuk mengikuti pengajaran mereka. Siapa yang disasarkan? Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada
Injil yang sesungguhnya. Mereka berusaha untuk membelokkan iman mereka, menghasut mereka, mendoktrinasi mereka dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Itu sebabnya Rasul Yohanes menuliskannya dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-26, demikian. Sebab itu kutuliskan kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Rasul Yohanes sudah memberikan peringatan kepada para pendengarnya pada masa itu tentang golongan-golongan penyesat ini, golongan-golongan antikristus ini. Ya. Mereka berkata bahwa mereka punya doktrin yang lebih bagus, mereka punya pengetahuan yang lebih tinggi. Ya. Dan mereka berusaha menyingkirkan atau menolak Injil yang sesungguhnya, yang sedang, artinya sudah selama ini dipercayai oleh orang-orang Kristen. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam tempo 2 tahun ini saudara, ya, atau yang disebut sebagai lockdown, ya, perintah kawalan gerakan, ya. Tentunya ramai di antara kita yang mempunyai banyak masa untuk melayari internet, ya. Dan saya percaya juga ramai di antara kita yang banyak mendengarkan atau mengikuti kebaktian-kebaktian dari gereja-gereja tertentu, mendengar banyak pengajaran-pengajaran daripada pengkhotbah-pengkhotbah atau guru-guru yang mungkin hebat, ya. Tetapi saudara-saudara ini dikasih dalam Yesus Kristus, meskipun ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang bagus, yang baik, guru-guru yang atau pastor-pastor yang punya khotbah yang sangat bagus, tapi kita perlu juga selalu berhati-hati, karena tidak semua ajaran itu adalah ajaran yang sesungguhnya. Seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi, mereka menggunakan Alkitab. Antikristus ini menggunakan juga ajaran-ajaran rohani untuk memutar balikkan iman orang-orang yang percaya, menipu orang-orang yang percaya dengan ajaran-ajaran mereka, ya. Karena itu saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita perlu peka, kita perlu pengamatan yang tinggi dalam kita mendengar atau menerima sesuatu berita dari luar atau pengajaran dari luar. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, karena itu saya ingin mendorong kepada kita semua jemaat Anglikan, ikutilah ibadah kita terlebih dahulu. Dimanapun Anda berada, saya ingin mendorong kepada kita semua, ikutilah ibadah kita. Ada ramai juga hamba-hamba Pak Tuhan dalam gereja Anglikan ini yang punya khotbah yang sangat bagus. Ikuti. Jangan kita terlalu mengikuti ibadah-ibadah di luar yang kita tidak tahu tentang pengajarannya seperti apa. Itu sebabnya kadang-kadang kita mulai terpengaruh. Kadang-kadang kita mulai tersesat. Kita sendiri bingung sendiri. Kenapa padri saya cakap begini, ini pastor ini cakap ini tidak sama ya? Karena kita terpengaruh, saudara. Nah, jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus,
Sebagai satu contoh, saudara. Ya. Di Amerika Serikat lah maksudnya. Kita seringkali mendengar ada gereja-gereja tertentu yang menyokong Donald Trump secara terbuka dalam pilihan raya Presiden Amerika. Ya. Malah ada di antara orang-orang Kristen yang menganggapnya sebagai Koresh Amerika modern. Ya. Di Amerika, saudara, mereka bebas sekali bersuara, ya, berkhotbah di mana-mana, tanpa memikirkan tentang penafsiran Alkitab sama ada betul atau salah. Dan kadang-kadang kita juga terpengaruh. Ya. Kita kadang-kadang berpikir bahwa semua yang dari Barat, ya, itu adalah betul dan Injil yang benar. Tidak semestinya, saudara. Itu sebabnya kita harus peka dan hati-hati dalam kita menerima pengajaran-pengajaran. Yang paling disayangkan sekali, saudara-saudara, ada gereja dengan penuh hormat, saya akan katakan di sini, salah satu gereja evangelical yang sangat menyokong, ya, atau bersifat politik di dalam hal tersebut, sehingga mereka menjadi blok pengundian, ya, tidak menjadi masyarakat rohani yang berkomitmen lagi untuk mempercayai Alkitab, ya, lebih meninggikan pribadi-pribadi tertentu, ya, lebih menekankan tentang politik, sedangkan ajaran firman Tuhan tidak ditekankan, tidak dijelaskan. Ada juga dengan penuh hormat para pastor-pastor di luar negara yang menggunakan nama Allah, ya, untuk memberikan satu sokongan terhadap apa yang mereka lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tindakan mereka ini telah menyalahgunakan otoriti Alkitab dan juga nama Tuhan. Mereka salah gunakan. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dihormati oleh Yesus Kristus, kita harus peka. Jangan kita terikut-ikut dengan apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya ingin mendorong kepada kita semua, ikuti ibadah kita. Khususnya ibadah Anglikan. Supaya kita boleh mengenal apa yang ajaran yang disampaikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, situasi yang berlaku seperti di Amerika tentu saja menimbulkan banyak tanggapan, persepsi, spekulasi dalam pemikiran kita, dalam minda kita. Itu sebabnya dalam kita menanggapi hal-hal seperti ini, kita harus sentiasa berusaha untuk peka atau mengamatinya dengan lebih dalam lagi, dan tidak perlu merasa takut. Mengapa, saudara? Mengapa kita tidak perlu merasa takut? Karena bahagian akhir daripada firman Tuhan ini, Rasul Yohanes memberikan satu jaminan bahwa orang-orang percaya akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengetahui tentang perkara ini? Mengapa Rasul Yohanes mengatakan tidak perlu takut? Ya. Ada dua kuncinya di sini. Yang pertama di sini, kunci yang pertama adalah mengatasi penipuan rohani adalah tetap setia kepada Kristus. Artinya iman kita itu harus tetap kepada Kristus. Betulkah ajaran ini? Seperti mana yang dikatakan
Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 24-25 dikatakan di sini, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Perhatikan di sini, apa yang sudah kita dengar. Firman Tuhan, Injil yang sudah kita dengar sebelumnya itu harus apa? Tetap tinggal. Injil yang sesungguhnya harus tetap tinggal. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, perhatikan, maka kamu akan tetap tinggal dalam Anak dan dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-28 dikatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Perhatikan nih, ya, tetap setia dan dapat tinggal di dalam Kristus. Jangan kita di luar Kristus, tapi kita apa? Tinggal di dalam Kristus. Itu kunci yang pertama, tetap tinggal, ya. Tetap tinggal. Kunci yang kedua, saudara, dikatakan di sini adalah tetap tinggal dalam Kristus. Roh Kudus akan melindungi dan memimpin kita. Roh Kudus akan memimpin kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27 dikatakan di sini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan bagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Tetap percaya di dalam Yesus Kristus, percaya kepada ajarannya. Roh Kudus akan memimpin kita, akan memberikan kita pemahaman, pengertian. Saudara dan saudari ini kasih dalam Yesus Kristus. Karena itu kita tidak perlu merasa takut. Karena orang yang tinggal dalam Yesus Kristus, Roh Kudus juga akan mengurapi, akan memimpin, menuntunnya untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, inilah cara penipuan rohani, gerakan antikristus yang berusaha mempengaruhi, menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya ingin mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, saudara. Kita melihat, saudara, perlu kita sadari bahwa penipuan duniawi dan rohani akan selalu ada dan berlawanan untuk menghancurkan atau menjatuhkan orang-orang yang percaya. Tetapi firman Tuhan mendorong kita untuk bertahan dan memupuk rasa cukup dalam diri kita, dan supaya kita juga memiliki kebijaksanaan di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengatasi penipuan duniawi dan rohani ini, saudara? Cara kita untuk mengatasi penipuan rohani, duniawi terlebih dahulu, adalah kita harus memiliki rasa cukup dalam diri kita, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Dan bagaimana kita boleh mengatasi penipuan rohani adalah dengan pengamatan yang dalam, kepekaan yang bijak. Rasa cukup dan pengamatan yang bijak adalah dengan mengandalkan Allah sepenuhnya, dengan mengetahui bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terus bersandar kepada Tuhan. Dalam arti kata lain,
pengamatan atau kepekaan ini saudara, seharusnya membuatkan kita terus percaya sepenuhnya akan perlindungan Tuhan di dalam diri kita. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, inilah firman Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak kita, mendorong kita supaya kita selalu waspada di dalam setiap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan. Karena itu adalah penipuan duniawi dan rohani yang boleh menjebak kita jatuh dalam dosa, jauh daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami tentang penipuan rohani ini ya Tuhan, yang dilakukan oleh golongan-golongan antikristus yang ingin menyesatkan orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami supaya kami memiliki kepekaan, pengamatan yang tinggi. Bahkan kami boleh menguji dan tahu mana roh yang daripada Tuhan sendiri dan roh yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.